Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik semuanya? Baik. Sehat ya? Bagaimana hari-harinya? Malamnya tanpa PR? Gak ada PR kan kemarin ya? Tapi palingnya gelombang gak ada kan? Atau ada? Kita ada PR gak sih gelombang? Gak ada kan? Kenapa? Walaupun gelombang gak ada tugas, Masih banyak tugas. tugas yang lain bergelombang kayaknya. Iya. Datang bertubi-tubi, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Oke lah. Well, sebentar teman-teman, mana ya materi kita hari ini? Oke, jadi untuk materi kita hari ini kita akan masuk ke topik baru nih. Kita udah selesai dengan Fourier series dan Fourier transform. Fourier-nya sudah nggak ada Fou-nya lagi, jadi Y-nya doang. Yay. Alright. Terus hari ini kita akan masuk ke materi kita yang terakhir sebelum UAS. Udah tau lah ya UAS kapan? Minggu depan. 2 minggu lagi ya. Oke. Hah? Minggu depan? Ada yang mau UAS minggu depan? It's okay, nggak apa-apa. Beda mazhab kayaknya ya, UASnya lebih dulu. Ya, jadi UASnya insya Allah nanti tanggal berapa sih itu? Ya, di minggu depan mulai dari tanggal 30 Juli ya. Mulai dari 30 Juni. 30 sampai bulan Juli maksudnya gitu. 30 Juni sampai 4 Juli kalau nggak salah. Oke lah ya, ngelesnya. Oke. Lalu untuk materi kita hari ini kita akan ngebahas tentang topik baru yaitu tentang difraksi dan juga interferensi. Intinya itu ya. Dari gelombang elektromagnetik yang kemudian nanti intinya sih bakal ada 3 materi ya tentang difraksi oleh gelombang elektromagnetik pada celah tunggal, celah ganda, dan juga celah banyak. Yang sebetulnya ini bukan barang baru ya, karena idealnya teman-teman sudah mempelajari ini di SMA, ya kan? Pernah dengar ya? Tapi ingat gak nih materinya yang mana sih itu yang difraksi? Difraksi itu kayak gimana, interferensi kayak gimana, itu ingat gak teman-teman? Ya ada kisi-kisinya betul. Ya mungkin sebutin aja deh kata kuncinya. Ada apa aja sih di materi difraksi dan interferensi ini? Tadi ada sebut ada kisi-kisi. Maksudnya kisi-kisi itu yang kayak gimana sih? Kisi-kisi soal ujian atau gimana? Yang dia gelap terang. Oh ada gelap terang, ada pola gelap terangnya. Terus ada apa lagi tuh? Ini pertanyaannya cuma itu doang ya. Sebutkan hal yang berkaitan dengan difraksi dan interferensi yang udah teman-teman tahu dari fisika SMA. Kisi-kisi, oke. Pola gelap terang, oke. Apa lagi? Apa lagi? Panjang gelombang. Panjang gelombang ya tentu ya karena ini kita ngomongin. Tapi itu terlalu general kayaknya Mbak. Boleh lebih spesifik? Atau let's begin with difraksinya sendiri. Difraksi itu artinya apa sih? Pembelokan gelombang. Pembelokan gelombang. Oke, hampir ya. Sebenarnya kalau pembelokan gelombang itu lebih ke refraksi atau pembiasan. Nah, kalau difraksi itu agak beda tuh. Apa bedanya? Apa? Celah sempit? Hah? Gimana? Boleh lebih keras? Saya nggak dengar suaranya. Oke lah. Mungkin kayaknya kita harus review sedikit ya teman-teman tentang beberapa sifat-sifat gelombangnya. Oke, jadi ini sebetulnya saya coba untuk menyederhanakan materi kita hari ini menjadi lebih banyak kalimat dan gambar dengan lebih sedikit persamaan matematika. Atau teman-teman lebih senang persamaan matematis? Enggak ya? Oke. Baik, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa gelombang itu memiliki sifat-sifat ya. Di mana sifat-sifat dari gelombang ada banyak yang bisa kita sebutkan. Salah satunya adalah dia bisa dipantulkan dan juga
biaskan, ya kan. Di slide ini saya menampilkan penjelasan untuk sifat pemantulan ya, di mana sifat pemantulan itu kita bisa representasikan dengan menggunakan ray. Ray itu artinya sinar ya, sinar gelombang. Sinar ini nggak literally sinar ya, bukan berarti kayak cahaya gitu, tapi ya dia itu sinar itu menggambarkan arah rambat dari si gelombangnya ya. Jadi ketika kita punya gelombang yang berjalan ke arah sini, maka nanti dia akan dipantulkan seperti ini, di mana hubungan antara sinar datang dan sinar pantul adalah mereka akan memiliki sudut yang sama nih. Sudut datang sama dengan sudut pantul ya kan. Di mana sudut itu sendiri itu digambarkan sebagai sudut antara sinar dengan garis normal ya kan. Ini materi SMA ya. Masih ingat materi ini? Gampang ya. Di UAS keluar kayak gini bisa? Iya ya udah kan. Nggak mungkin keluar kayak gini juga, ini terlalu mudah ya. Tapi ya maksudnya ini buat recall aja. Dan paling mungkin beberapa terms yang mungkin teman-teman bisa recall adalah tadi ya, ini ada yang namanya sinar ya. Again, sinar itu menggambarkan arah rambat dari si gelombangnya ya kan. Nah, sedangkan selain menggunakan sinar, kita juga bisa menggunakan wavefronts ya kan. Ada yang pernah dengar nggak istilah wavefronts? Wave itu artinya gelombang, front itu artinya depan gitu ya, gelombang depan gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia ini dia sering diartikan sebagai muka gelombang, teman-teman. Muka gelombang ya kan. Atau wavefronts ya kan. Dimana wavefronts itu teman-teman itu merepresentasikan posisi dari si titik puncak gelombang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bayangin gelombang transversal, apa tuh gelombang transversal teman-teman? Gelombang yang merambat secara apa? Hah? Boleh lebih keras nggak? Secara apa? Tadi kayak ada yang ngomong di sini. Secara apa? Bolak-balik? No. Gelombang transversal adalah gelombang yang gimana, teman-teman? Gelombang transversal adalah gelombang yang apa? Boleh lebih keras enggak sih? Kalau ngomong saya nggak dengar. Berulang, apanya berulang? Gelombangnya. Ya, itu partially benar karena emang gelombang itu berasal dari getaran yang adalah gerakan bolak-balik ya kan. Nah, cuma getarannya gimana nih? Bisa lebih spesifik ya teman-teman untuk gelombang transversal? Kan ada dua jenis gelombang berdasarkan bentuknya, ada transversal sama ada longitudinal. Apa tuh bedanya? Kayak kita pernah bahas ini deh waktu awal banget. Apa bedanya? Boleh lebih keras, nggak apa-apa teman-teman. Salah nggak bakal diomelin. Salah nggak bakal diguyur air panas, nggak. Jadi jawab aja. Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus. Apanya tuh tegak lurus? Arah rambat dengan arah getarnya. Betul itu ya kan ya. Teman-teman bisa lihat yang namanya gelombang itu adalah getaran yang merambat ya kan. Nah, ketika getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, maka dia akan menghasilkan gelombang transversal ya kan. Contohnya kayak misalnya dia getarannya atas bawah sedangkan rambatannya ke kanan. Tegak lurus kan tuh, nanti dia akan menghasilkan pola naik turun ya kan. Sedangkan kalau gelombang yang longitudinal tuh kayak gimana? Sejajar dengan arah getarnya ya kan. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya ini bisa terjadi pada slinky ya kan. Slinky pernah dengar gak slinky? Yang kayak ada pegas gitu ya kan. Ya jadi ketika kita getarkan kiri kanan sedangkan dia merambat ke kanan, maka nanti yang terjadi adalah gelombang yang akan menghasilkan rapatan dan renggangan ya kan. Jelas kan nih teman-teman? Ya jadi efek dari getaran yang sejajar dengan arah rambat dia akan menghasilkan rapatan dan renggangan. Jadi kalau di gelombang longitudinal kita punya renggangan ya kan. Dan juga rapatan ya kan. Ini renggangan lagi, renggangan dan seterusnya. Sedangkan kalau di gelombang transversal kita punya apa? Ini namanya apa?
Hah? Apa namanya? Boleh lebih keras? Bukit dan lembah gitu ya kan ya. Lembah atau puncak dan juga lembahnya, atau crest sama trough-nya dalam bahasa Inggris ya. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi ya. Wavefront itu adalah penyederhanaan dari penggambaran gelombang transversal. Sebenarnya nggak cuma transversal sih, dipakai buat longitudinal juga bisa. Kenapa kita pakai wavefront? Untuk menyederhanakan gelombang, especially kalau dia udah ngomongin gelombang 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini kan gelombangnya 1 dimensi ya, dia cuma ngerambat kanan doang ya kan. Sedangkan shape-nya kayak gini ya kan. Sedangkan kalau kita mau gambarin gelombang air laut gitu teman-teman, misalnya teman-teman bayangin ini kita punya pantai di sini. Ini pantai. Ini laut ya kan. Nah, kan ada gelombang laut tuh ya kan yang merambat gitu ya kan, zet gitu ya kan. Biasanya kan kita gambarin kayak gini ya nggak sih? Kebayang nggak sih itu? Kayak citato lah gitu ya kan. Ya. Nah, agak ribet kan ya gambar kayak gini ya kan. Nah, kita bisa merepresentasikan dengan wavefront tadi ya. Jadi wavefront itu menggambarkan posisi dari si puncaknya. Ya, jadi posisi dari puncak itu digambarkan oleh si wavefront, oke? Sehingga kalau kita punya gelombang yang kayak citato begini, puncak dari si gelombangnya bisa kita gambarkan dengan garis-garis wavefront ini, oke? Jelas nggak? Sehingga kalau kita lihat dari atas, dari drone view gitu ya kan, dari bird eye view, maka nanti kita bisa gambarkan gelombangnya seperti ini. Jelas nggak nih? Representasi gelombang dengan menggunakan wavefront. Oke? Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Terang banget nggak sih? Perlu dimatiin nggak lampunya? Atau aman? Aman ya? Oke, good. Ya, jadi ini dia wavefront namanya, ya kan? Nah, sedangkan teman-teman juga bisa lihat ya, si gelombang ini dia merambat ke sebelah sini ya kan, ceritanya ke pantai gitu ya kan. Arah rambat yang kalau kita gambarkan dari atas, kita akan bisa lihat hubungan antara wavefront dengan arah rambat atau si ray tadi tuh ya. Ray itu kan tadi menggambarkan arah rambat dari gelombangnya. Hubungannya gimana? Hubungannya ternyata mereka saling tegak lurus nih antara wavefront dengan si ray. Oke? Jelas nggak nih sampai sini teman-teman, representasi dari wavefront sebagai representasi dari puncak gelombang? Clear? Oke, good. Nah, sekarang teman-teman, misal kita mengukur jarak dari sini ke sini. Ya kan? Nah, jarak dari sini ke sini disebut sebagai apa sih, teman-teman? Ada yang ingat? Apa? Lebih keras? Benar tadi, siapa yang jawab? Boleh lebih keras nggak? Lambda ya. Maksudnya saya mungkin dengar tapi kecil, apalagi yang ujung sini ya kan nggak dengar nanti. Jadi ini lambda. Lambda itu artinya apa sih? Panjang gelombang. Jadi teman-teman ternyata dari sini bisa melihat bahwa representasi wavefront memungkinkan kita untuk melihat panjang dari gelombangnya. Gimana caranya? Lihat aja jarak antara wavefrontnya, ya kan? Ya. Jadi representasi wavefront ini memungkinkan kita untuk menginterpretasi panjang gelombang, gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih wavefront? Ini agak basic ya, oke? Nah, terus habis itu balik lagi ke sini ya. Jadi kalau teman-teman punya gelombang yang datang kemudian terpantulkan ya kalau melalui suatu sudut pantul bidang pantul ya kan. Nah, maka nanti kita bisa gambarkan wavefrontnya kan seperti ini nih ya kan. Kenapa wavefrontnya begini? Karena sinar datangnya begini, sedangkan sinar pantulnya begini teman-teman. Jelas nggak? Makanya dia kan tadi tegak lurus kan hubungannya, jadi wavefrontnya seperti ini. Clear nggak? Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya. Ini again penyederhanaan. Saya berharap teman-teman dengan materi yang levelnya seperti ini nggak sepusing kemarin. Karena kemarin tuh sebenarnya kita udah lebih advance ya. Kita bahkan udah ngomongin syarat ketika pemantulan atau transmisi dan juga refleksi terjadi. Kita juga udah ngomongin soal koefisien refleksi dengan menggunakan persamaan impedansi segala macam. Masih inget tuh? Ya itu mudah-mudahan jangan dilupain ya, itu mungkin nanti bisa keluar di UAS. Mungkin ya. Oke, ya, tapi maksudnya sekarang kita lebih coba untuk interpretatif lah ya, maksudnya lebih ke di luar dari matematika. Sebetulnya hal-hal matematis yang teman-teman kemarin pelajarin itu memiliki makna fisis seperti ini gitu ya. Jadi ada pemantulan, ada muka gelombang, terus ada panjang gelombang yang bisa diinterpretasi seperti ini, dan seterusnya. Oke, udah sampai situ dulu deh, jelas nggak? Jelas ya? Nah, itu fenomena pemantulan atau refleksi ya kan. Nah, sedangkan satu lagi ada fenomena
biasan ya atau refraksi. Di mana refraksi itu, ya betul, itu mungkin kita bisa sebut sebagai pembelokan gelombang yang terjadi karena apa, teman-teman? Kenapa sih gelombang bisa belok? Apa yang menyebabkan gelombang itu berbelok? Boleh lebih keras suaranya? Cahayanya kenapa? Hah, cahayanya kenapa? Boleh lebih keras nggak sih suaranya, teman-teman, tolong ya? Dibiaskan katanya. Iya, seperti pertanyaan saya adalah, apa yang menyebabkan cahaya bisa dibiaskan? Karena kecepatan apa tuh? Betul, betul banget, exactly, itu alasannya. Jadi, suatu gelombang bisa mengalami pembiasan karena dia melalui medium yang berbeda dengan kecepatan rambat yang berbeda. Ya, jadi perbedaan kecepatan rambatlah yang menyebabkan refraksi, yang menyebabkan pembiasan, ya kan? Ya, jadi contohnya di sini kita punya bidang batas. Ini emang contohnya untuk gelombang mekanik ya, gelombang di air gitu misalkan. Kita punya air yang clear dengan air yang berlumpur. Nah, nanti teman-teman bisa bayangkan ketika dia mengalami perbedaan kecepatan, dia akan mengalami pembelokan, ya kan? Nah, dari mana tuh hubungannya dari perbedaan kecepatan jadi perubahan jadi pembelokan ya. Nah, ini representasi sederhananya again digambarkan dengan si wavefront tadi, ya kan? Mungkin teman-teman bisa recall lagi hubungan dari rumus kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu bisa kita rumuskan dengan apa? V sama dengan rumus kecepatan gelombang, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Udah kan, simple banget kayak gitu ya. Oke? V sama dengan lambda dikali dengan F, ya kan? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat nih hubungan antara kecepatan dengan lambda, ya kan? Karena mungkin ini perhatikan teman-teman ya, ketika suatu gelombang berpindah medium dari satu medium ke medium lain, maka frekuensinya itu cenderung konstan. Oke? Frekuensinya cenderung konstan, artinya getarannya itu cenderung tetap gitu ya kan. Maka yang terjadi adalah ketika suatu gelombang melalui medium yang berbeda, melalui medium dengan kecepatan berbeda, maka lambdanya bakal berbeda juga. Jadi ketika kecepatannya berubah, lambdanya juga bakal berubah, ya kan? Nah, kalau dari gambar ini ya teman-teman bisa interpretasi nggak mana medium yang kecepatannya lebih tinggi, V1 atau V2? Yang kecepatannya lebih tinggi, V1. Kenapa? Soalnya apa? Airnya kotor, berlumpur ya, bernoda airnya. Oke, boleh kasih alasan lain? Kalau dari representasi gambarnya gimana tuh teman-teman? Apa namanya? Berenggang. Apanya yang berenggang? Panjang gelombangnya lebih? Nggak terlalu rapat, artinya lebih panjang. Panjang gelombangnya lebih panjang. Tahu dari mana panjang gelombangnya lebih panjang yang clear water? Hah? Dari mana? Dari gambarnya, betul ya. Dari gambarnya clear bahwa di sini kita ngelihat lambdanya ini lebih panjang. Kenapa? Karena lambda itu kan menggambarkan, bisa kita again interpretasi dari jarak antara wavefront ya kan. Sedangkan kalau kita compare dengan ilustrasi yang ada di sini, lambda yang kedua lebih kecil daripada lambda yang pertama. Artinya V2 juga harusnya lebih kecil daripada V yang pertama karena dia V-nya itu sebanding ya istilahnya ya, kayak gini. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Itu interpretasinya ya, namun realitanya ya jadi sebenarnya dibalik ya. Jadi panjang gelombang itu akan tergantung pada kecepatan mediumnya. Ketika dia merambat dari medium yang lebih cepat ke medium yang lebih lambat, maka panjang gelombangnya lambdanya akan memendek. Oke? Dan ketika dia memendek, dia akan merapat dan akhirnya nanti akan ngebelok gelombangnya jadinya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah, tapi perkara dia jadi ngebelok ini mungkin teman-teman juga bisa bayangin kayak gini deh. Ini ada ilustrasi ya, menurut saya bagus banget. Jadi teman-teman bisa bayangin di sini ceritanya ada marching band gitu ya. Nah, marching band nih ceritanya baris berbaris, terus dia pindah nih dari konkrit ya, jadi jalanan beraspal gitu ke jalanan berlumpur ya kan.
Teman-teman bisa bayangin nih kalau mereka baris berbaris di konkret dengan kecepatan yang sama, ya udah mereka teratur ya kan. Nah, tapi case-nya adalah ketika mereka ketemu sama ini, si orang ini duluan nih yang mulai ketemu sama si lumpurnya ya kan. Dan ketika dia ketemu lumpur, dia jalannya ngelambat kan ya. Efeknya apa? Dalam rentang waktu yang sama nanti dia akan jadi lebih pendek nih lintasannya. Jelas nggak? Ya kan? Nah, lama-lama diikutin sama orang ini jadi lebih lambat dan seterusnya, sehingga dari sini teman-teman bisa lihat nih fenomena pembelokannya ya, di mana awalnya dia arahnya ke sini ya kan. Ini ray-nya bisa teman-teman gambarin kayak gini ya. Nah, setelah dia mengalami pembelokan, mungkin saya gambarin di sini deh. Setelah dia mengalami beda medium, dia akan mengalami perubahan arah ya kan. Arahnya dia akan jadi kemana nih arahnya? Ke sini ya jadinya gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi inilah penyebab kenapa refraksi bisa terjadi ya. Jadi refraksi terjadi karena gelombang melalui medium yang berbeda ya, dengan kecepatan yang berbeda. Kecepatannya nggak mesti dari cepat ke lambat ya, boleh juga dari lambat ke cepat. Nanti dia akan mengalami pembelokan juga gitu ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini penting ya untuk materi kita juga hari ini, karena nanti teman-teman perlu untuk membedakan apa itu refraksi, apa itu difraksi. Oke? Jadi again, kalau refraksi itu berkaitan dengan pembelokan gelombang yang disebabkan oleh apa tadi penyebabnya? Barusan saya sebutin. Penyebab dari refraksi, perbedaan medium. Mediumnya gimana? Apanya yang beda? Kecepatannya ya, kecepatan rambat. Sebenarnya kalau kita mau lebih deep lagi, kecepatan rambat sendiri juga bergantung sama impedansi ya. Nah, ini materi kita kemarin lagi tuh yang kita omongin ya. Impedansi itu menggambarkan kecepatan dari rambat suatu gelombang di medium tertentu gitu ya kan. Oke. Umumnya semakin besar impedansinya, kecepatannya makin lambat kayak gitu ya. Karena impedansi itu cenderung untuk menahan gitu, memberikan beban kayak gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita moving on? Udah ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Difraksi ya kan. Nah, difraksi ini apa teman-teman? Jadi difraksi itu kalau tadi disebut pembelokan, sebenarnya lebih tepatnya itu adalah pembengkokan. Pembengkokan dari gelombang. Jadi ternyata gelombang itu bisa bengkok. Ya. Gimana cara ngebengkokin gelombang? Caranya adalah kita bisa kasih dia slit atau celah. Ya, jadi gelombang akan mengalami pembengkokan ketika dia melalui celah. Oke? Contohnya kayak gini, teman-teman bayangin ini misalnya kita punya di pinggir pantai, ya kan? Kita kasih tembok, yang mana temboknya itu dikasih celah kayak gini. Nggak mesti di pantai sih, di kolam atau di mana juga teman-teman bisa mungkin kayak gini ya. Dan kemudian ketika teman-teman bayangkan membuat suatu gelombang yang planar gitu ya kan, gelombang bidang seperti ini ya kan. Nah, ketika dia ketemu sama tembok, teman-teman bisa bayangin di bagian sini, bagian part yang kena tembok, dia nggak mungkin lewat kan. Ini kita ngomongin gelombang air dulu ya, yang purely dia dipantulkan oleh si bidang si tembok ini. Sehingga yang bisa lewat cuma yang tengah nih ya kan. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Sehingga nanti di bagian celahnya itu akan terbentuk pola gelombang seperti ini ya kan. Nah, pertanyaannya adalah untuk bagian part sebelah sini itu mungkin nggak dia jadi tetap tenang gelombang airnya? Less likely ya. Terus kira-kira bakal gimana tuh teman-teman? Pola gelombang yang terbentuk di sebelah kiri dan kanan ini. Dia bakal begini nih teman-teman. Oke? Bisa dibayangin nggak? Nah, inilah yang disebut dengan difraksi. Jadi gelombangnya bengkok ya. Dari awalnya lurus ya kan, ketika dia ketemu celah dia mengalami pembengkokan. Oke? Dah, sampai sini dulu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi si pembengkokan ini terjadi ketika si gelombangnya itu ketemu sama ini tadi ya, bidang apa istilahnya si celah kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya celah ya kan, maka nanti gelombangnya itu akan terpotong lah ya ibaratnya, dan potongannya itu nanti akan menghasilkan pola difraksi namanya. Jadi ini adalah gelombang datang dan ini adalah diffracted wave, gelombang terdifraksi. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Oke. Jadi kalau saya balik tanya, apa yang menyebabkan difraksi? Difraksi terjadi karena
difraksi terjadi ketika. Boleh satu orang jawab? Angkat tangan dulu. Kayaknya kalau bareng-bareng jawab, kalau satu orang nggak mau. Dong, berani dong. Jadi difraksi terjadi ketika. Ya, ketika apa? Betul, gelombangnya membengkok ya, bukan belok tapi bengkok. Gelombangnya membengkok ketika melalui celah sempit. Ya. Membengkok nih ya, will be bent. Bent itu artinya apa? Bengkok. Ya. Jadi dia terbengkokkan, ya kan, ketika melalui celah, ya, melalui lubang, ya kan. Yang sebenarnya di sini juga ada syaratnya. Tadi Athena bilang sempit ya. Yes, mungkin sempit itu salah satu kata sederhana yang bisa menggambarkan. Tapi lebih umumnya lagi kita bisa bilang dia comparable size to its wavelength. Ya. Artinya apa sih? Bahasa Indonesia apa nih? Comparable size to its wavelength. Comparable artinya apa? Comparable. Compare, artinya apa sih compare? Nah itu dia, sebanding ya. Sebanding, compare kan artinya banding ya. Membandingkan. Comparable itu bisa dibandingkan atau sebanding. Sebanding dengan panjang gelombangnya, ya kan? Jadi let's say ketika kita punya gelombang dengan panjang gelombang, let's say ini gelombang laut, misalnya gelombang air yang panjang gelombangnya 1 meter gitu ya kan. Nah maka si lebar celahnya itu mesti sebanding juga. Sebanding itu maksudnya ya kisaran meter juga gitu ya. 1 meter boleh, 2 meter boleh, 3 meter masih oke lah. Tapi 1 kilometer itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa teman-teman? Misalnya celahnya 1 kilometer nih. Ya kan? 1 kilometer. Sedangkan panjang gelombangnya itu cuma 1 meter. Mungkin representasinya gini kali ya, karena 1 kilometer itu kan 1000 meter ya. Ini kayaknya juga nggak 1000 kilometer, ini mungkin 10 atau mungkin 100 meter lah mungkin ya. Kita pakai 100 meter aja, nanti teman-teman bisa lihat pola difraksinya itu akan bentuknya kayak gimana nih. Dia nanti bakal jadinya bisa, masih mostly bisa lewat ya kan. Jadi mungkin difraksinya ada, tapi ya cuma di ujung dan mungkin akan terlihat kecil gitu ketimbang gelombang yang bisa lewat gitu ya kan. Karena banyakan yang lewatnya, jadinya bengkoknya nggak terlalu observable, nggak terlalu kelihatan gitu teman-teman. Jelas ya? Makanya jadi ini menjadi syarat yang penting untuk menghasilkan difraksi ya. Jadi lebar celahnya, lubangnya, bukaannya itu harus sebanding dengan panjang gelombangnya. Oke. Ya. Dan fenomena inilah yang akan menghasilkan difraksi. Dan kemudian analisis dari lebar celah ini penting untuk menghasilkan difraksi pada gelombang elektromagnetik juga nih. Karena kalau kita ngomongin gelombang elektromagnetik, lambda yang kita omongin itu panjang apa pendek? Kalau gelombang elektromagnetik? Panjang? Pendek? Berapa lambda dari gelombang elektromagnetik? Berapa lambda dari gelombang elektromagnetik? Voting. Panjang. Apakah panjang gelombang elektromagnetik panjang? Yang bilang panjang angkat tangan. Tidak ada. Pendek? Gak ada. Nggak tahu. Nggak ada juga. Panjang apa pendek sih panjang gelombang elektromagnetik tuh? Hah? Panjang gelombang elektromagnetik tuh berapaan sih? Panjang apa pendek sih? Pendek. Sepakat pendek? Sepakat. Iya kamu yang jawab ya, kamu sepakat lah pasti. Yang lain? Berapa panjang gelombang elektromagnetik? Sekitar nanometer. Yang lain sepakat panjang gelombang elektromagnetik sekitar nanometer. Kalau salah kenapa? Kenapa di Pak? Jatuh, ya ambil aja. Gimana? Katanya pendek. Sepakat nggak sih panjang gelombang elektromagnetik itu pendek? Sepakat? Ya udah, jangan ya udah. Sepakat nggak panjang gelombang elektromagnetik itu pendek? Tergantung apa? Tergantung jenisnya. Iya betul, itu dia teman-teman ya. Itu pertanyaan trik aja. Biar teman-teman ngeh bahwa gelombang elektromagnetik itu nggak bisa langsung ditentukan panjang atau pendek, karena panjang gelombangnya tergantung pada
Jenis gelombang elektromagnetik, karena gelombang elektromagnetik ada banyak jenisnya, ya kan? Yang saya tanya tuh belum tentu benar pertanyaannya ya, jadi teman-teman coba lebih kritis aja ya melihat pertanyaan saya ya. Oke, jadi tergantung jenisnya, jadi nggak boleh dibilang langsung panjang atau pendek ya kan. Nah sekarang gelombang elektromagnetik apa yang panjang gelombangnya panjang? Gelombang radio, gelombang apa lagi? Gelombang mikro, iya ya. Oh iya, inframerah. Kayaknya mikro enggak deh, enggak harus. Mikro lebih ke udah hampir ke pendek ya. Ya mungkin radio tadi benar ya kan. Terus kalau yang ini, yang panjang, gelombang yang panjang, gelombangnya panjang. Tadi saya ngobotnya apa sih? Yang pendek apa yang panjang? Panjang. Berarti yang belum apa? Yang pendek. Kalau yang nggak panjang gelombangnya pendek gimana? Sinar X. Sinar gamma, sinar X, ultraviolet dan seterusnya ya kan? Oke. Ya jadi ini emang agak tricky yang buat panjang gelombangnya pendek. Kalau nama memang dia pendek, kenapa nggak disebut pendek gelombang aja ya? Itulah wavelength ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian kita punya cahaya tampak juga ya kan, in between ya. Dimana kalau cahaya tampak itu juga bisa kita compare ya, relatively ya, terkait sama wavelength-nya, panjang gelombangnya. Saya sebut wavelength saja nggak apa-apa ya. Wavelength-nya gimana nih kalau kita ngomongin cahaya tampak dari Meiji Hibiniu? Mana yang wavelength-nya panjang? Merah atau biru? Merah. Kalau yang biru wavelength-nya relatif lebih pendek ya kan. Nah kalau kita ngomongin panjangnya itu sekitaran nanometer tadi ya, benar ya? Ratusan nanometer sih kalau kita ngomongin visible light atau cahaya tampak ya, yang berentang dari warna pelangi itulah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya kan. Oke, jelas nggak sampai sini ya. Nah balik lagi nih, kalau kita mau menghasilkan pola difraksi pada gelombang elektromagnetik, maka celah yang kita punya, balik ke konsep ini, dia harus comparable ya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan pola difraksi pada gelombang elektromagnetik yang skalanya itu nanometer, ratusan nanometer, maka lebar celahnya pun juga harus di sekitar segitu. Gitu teman-teman. Oke? Jelas ya? Udah sampai sini dulu nih tentang fenomena difraksi. Fenomenanya dulu ya, kita belajar ini. Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke deh. Sip. Nah sekarang kita akan lanjut ya ke penyebabnya ya kan. Tadi kan kita udah lihat ya kan, bahwa difraksi itu memungkinkan atau menyebabkan gelombang itu membengkok ya kan. Nah sekarang kenapa bisa ngebengkok? Jadi di sini ada suatu prinsip yang disebut dengan Huygens Principle. Pernah kenal sama orang ini, Huygens? Gak pernah ya? Ya mungkin sekarang teman-teman tahu bahwa Huygens Principle ini cukup terkenal untuk menggambarkan atau menjelaskan kenapa fenomena difraksi itu bisa terjadi. Ya. Kata dia, every point on a wavefront emits a spherical wavelet of the same velocity and wavelength as the original wave. Artinya, barang siapa yang kenapa jadi barang siapa ya Ustaz? Jadi nggak ada, ya every itu bukan barang siapa ya. Jadi every point itu artinya ada, tapi gini teman, maksudnya ini anyway saya ngerasa di beberapa kelas, kayaknya di kelas siapa ya, kelas ini atau kelas 11 saya lupa deh kan. Waktu itu saya sempat kasih learning material dari video YouTube yang berbahasa Inggris kan. Terus habis itu mungkin saya ingat waktu itu ada yang bilang kurang ngerti Pak soalnya bahasanya bahasa Inggris gitu. Saya nggak tahu ini di sini atau di kelas lain, tapi menurut saya menguasai bahasa Inggris itu sangat penting ya buat teman-teman pun jurusan apapun itu, karena once teman-teman udah ngerti bahasa Inggris itu tuh jendela bakal terbuka lebar, karena teman-teman bisa belajar dari manapun dengan materi apapun gitu, nggak mesti cari literatur dari bahasa Indonesia gitu ya. Untuk belajar hal apapun, nggak mesti fisika gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa, kalau teman-teman ada waktu perlu untuk diimprove dia bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Sekarang kita coba sekalian belajar bahasa Inggris. Every point itu artinya apa sih? Setiap titik. On a wavefront artinya? Bukan cuma gelombang, tapi wavefront apa artinya tadi? Bukan gelombang. Ini istilah spesifik ya dalam fisika yang teman-teman harus ngerti. Dia punya konsep yang konteks yang spesifik. Apa tadi muka gelombang itu representasi apa sih tadi?
Wavefront itu merepresentasikan apa di gelombang? Apa? Oke, jarak antara wavefront itu menggambarkan panjang, tapi wavefrontnya sendiri itu menggambarkan kayak bagian puncaknya gitu ya. Ingat itu? Ya, tadi ini di depan ya. Mana tadi ya? Nah ini ya, si wavefront itu menggambarkan puncaknya. Ya, puncak dari si gelombang. Nah kata dia setiap titik di wavefront itu katanya apa nih? Emits. Emits itu artinya apa sih? Emits. Emitting, emission, emisi. Emisi itu artinya apa? Radioactive emission gitu kan seringnya. Memancarkan, betul, atau menghasilkan, mengeluarkan. Terus habis itu spherical wavelet. Spherical artinya apa? Gelombang. Spherical itu artinya betul ya, kayak bola gitu ya kan. Ya. Nah terus habis itu dengan same velocity, dengan kecepatan yang sama dan wavelength yang sama dengan original wave-nya. Oke, good. Nah jadi ini tuh sebenarnya teori dari basicnya si gelombang ya teman-teman. Jadi teman-teman bayangin ya, misalkan di sini ada gelombang planar ya kan. Nah sebenarnya gelombang planar ini bisa muncul gara-gara adanya, nah ini berdasarkan prinsip Huygens ya, dia bilang setiap titik di wavefront ini, dia itu pada prinsipnya dia menghasilkan spherical wavelet. Kok bisa sih menghasilkan spherical wavelet? Karena emang ini balik lagi ke esensi dari gelombang yang merupakan getaran dari mediumnya, ya kan? Jadi artinya teman-teman bisa bayangin ketika ada gelombang yang lewat, artinya mediumnya di sini dia bergetar. Let's say kalau konteksnya gelombang air, berarti di sini partikel airnya itu dia lagi naik turun nih. Kebayang nggak? Ya kan? Nah sekarang kalau kita ngomongin satu partikel ini doang, ya kan? Berdasarkan teori Huygens, katanya si partikel ini dia emits spherical wavelet ya. Jadi artinya setiap gelombang ini dia memancarkan gelombang spherical, gelombang melingkar gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Oke, gitu. Jadi di sini ada spherical wavelet ya kan. Kok bisa jadi spherical? Nah mungkin teman-teman bisa bayangin juga kayak misalnya bayangin air yang tenang. Terus teman-teman titisin satu tetes di sini, tes gitu ya kan. Itu dia akan bergetar dan getarannya akan menyebabkan spherical wavelet. Make sense ya? Oke. Dan ini terjadi nggak cuma di partikel ini doang, tapi juga di partikel yang sebelahnya. Waduh, ada yang marah. Kenapa? Wah, jatuh. Ambil. Ya jadi di partikel sebelahnya ini ada spherical wavelet. Ini juga ada spherical wavelet ya kan? Ini ada spherical wavelet lagi. Ini ada spherical wavelet lagi dan seterusnya. Oke? Nah, jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya jadi setiap partikel ini ada menghasilkan spherical wavelet ya. Konsekuensinya apa? Ketika dia ada spherical wavelet, maka teman-teman bakal bisa lihat nih bagian sininya nih dia akan bersuperposisi ya kan? Artinya dia akan saling menjumlahkan dan dia akan menciptakan apa nih? Wavefront baru gitu ya. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Jadi di sini ada wavefront baru nih yang dihasilkan oleh si setiap partikel titik di sini. Oke? Udah jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah udah deh, makanya jadi nanti di sini akan muncul nih ya kan gelombang-gelombang lanjutannya ya kan, yang kemudian, Oke, ini ya teman-teman, ini gelombang lanjutannya akan muncul ya kan akibat adanya si spherical waveletnya ya kan. Nah namun hal yang aneh terjadi ketika kita ngelihat gelombangnya itu nyampe di celah ini nih teman-teman ya. Ketika kita punya celah kayak begini, berarti kan nanti yang bisa lewat atau kayak partikel yang emit spherical wavelet itu tinggal segini ya nggak? Oke? Kan ini ada celahnya nih. Berarti kan partikelnya bisa yang bergetar cuma bagian ini doang tinggal. Ini udah nggak ada partikel yang bergetar lagi kan nabrak tembok. Oke? Jelas nggak? Nah sehingga ketika si setiap partikel ini emits spherical wavelet, maka nanti dia akan menghasilkan spherical wavelet yang seperti ini, mirip kayak tadi lagi juga ya kan. Bentar, ini bisa nggak sih saya copy aja, capek banget gambarnya. Ya jadi nanti di sini ada spherical waveletnya lagi seperti ini ya kan. Yang mana teman-teman bakal bisa lihat di setiap partikel ini nanti akan bersuperposisi ya kan di bagian sininya nih. Oke? Ya kan? Jelas nggak? Nah tapi bagian ujungnya gimana nih? Ini dia nggak ada superposisi temennya ya kan? Jadi nanti dia bakal nutupnya begini.
gitu. Oh bentar, ini harusnya ada satu lagi di sini. Wait, aduh. Dia nanti bakal, kesel banget, sumpah. Sabar. Nah ini ya, jadi nanti di sini akan ada kayak gini, ya kan? Nah dia nanti akan nutup di sini, gitu teman-teman. Kebayang nggak sampai sini? Ya kan? Nah kemudian ya udah deh, dari situ nanti akan muncul si pola difraksinya gitu ya kan? Oke? Nah jadi sekarang kalau misalkan kita coba gambarin lebih rapi, dia akan jadi kayak gini nih polanya. Nah ini teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih tentang Huygens Principle? Oke? Ya jadi akibat adanya spherical wavelet emitted by each point on the wavefront, nah dia bakal bikin bentuk kayak gini, ya. Oke? Clear? Ya makanya jadi nanti di sini bakal bisa turn corners ya, jadi kayak ngebengkok gitu. Udah ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Oke, good. Berarti sekarang kalau udah jelas, saya minta tolong ada nggak yang bisa jelasin ulang tentang Huygens Principle? Ini saya masih taruh di sini nih. Jadi menurut Huygens Principle, bagaimana fenomena difraksi bisa terjadi? Atau apa yang menyebabkan fenomena difraksi? Silakan angkat tangan. Ini saya udah taruh di sini, tinggal nyontek aja. Tinggal baca tapi dipakai bahasa Indonesia. Jadi gimana prinsip Huygens tuh gimana? Boleh dijelasin? Katanya udah jelas. Ayo dong, nanti di UAS bisa aja soalnya kayak gini. Kok? Apa mending rumus aja ya? Enakan soal hitungan ya? Pengertian. Ya udah nih. Coba tadi nih jelaskan pengertian dari Huygens Principle, teman-teman. Prinsip Huygens. Ayo dong, berani dong, angkat tangan, ngomong. Siapa? Diva, silakan. Anyway, mic-nya mana sih? Mic-nya di siapa? Itu yang megang mic deh. Siapa tuh? Ya, silakan Cynthia. Bisa. Bisa sih. Terjemahin aja deh, Oh boleh, silakan. Di belakang tuh kasih. Bukan di Cynthia tuh, dikasih ke belakang. Ya dan pegangin aja Cynthia, pegangin Cynthia. Prinsip Huygens. Oke, prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap pada titik muka gelombang dapat dianggap sebagai sumber gelombang sekunder yang memancarkan gelombang bola dengan kecepatan dan panjang gelombang yang sama dengan gelombang aslinya. Prinsip ini juga untuk interferensi gelombang dengan menganggap setiap titik pada muka gelombang sebagai sumber gelombang sekunder. Dan kita dapat memprediksi bagaimana gelombang akan berperilaku ketika melewati celah atau penghalang. Oke, ya. Jawabannya benar, yang dibaca benar, tapi nanti pas UAS nggak mungkin baca kan? Boleh ditutup dulu bacaannya. Sekarang sebutin lagi tadi kamu barusan sebutin. Sambil lihat depan nggak apa-apa. Kalau nerjemahin boleh langsung. Tapi ya udah nggak. Ya coba lanjut. Ya gimana jadinya setiap dihafal dulu ya ampun. Nggak maksudnya dari yang kamu pahamin aja. Gini loh teman-teman. Maksudnya please di kelas ini, halo. Kalau ketemu prinsip-prinsip kayak gini itu jangan dihafalin gitu, tapi dipahamin gitu ya kan tentang bagaimana step by stepnya ini bisa terjadi gitu ya. Oke yuk coba dilanjut yuk gimana? Bapak. Taruh Diva yang ini dulu. Ingat tadi nih lanjut. Iya dirimu. Siapa namanya? Ya Reynald. Ayo lanjut Reynald tadi tanpa baca bisa gak? Nih boleh nggak saya kesini? Reynald gimana? Setiap titik pada masih matanya itu loh. Gak bisa Pak, sebagai sumber. Setiap titik pada gelombang dapat dinyatakan sebagai sumber gelombang bola yang akan lupa lagi. Oke udah nggak apa-apa. Ya makasih Rena, boleh kasih plus dulu.
Ya, silakan Diva. Tadi katanya mau. Pegangin. Ada banget dipegangin. Ya, gimana? Boleh. Setiap puncak. Setiap puncak. Setiap muka gelombang. Nah, iya itu dia. Titik ya, titik di puncak, bukan puncaknya karena puncaknya kan banyak. Puncak gelombang itu kan memiliki apa yang namanya gelombang apa sih bentuknya kan bulat-bulat. Emits, artinya apa? Emits? Bola. Memancarkan, betul memancarkan gelombang Bola. bola. Ya kan? Jadi tiap titiknya itu halo. Jadi perhatiin ya teman-teman, ini definisinya penting ya untuk teman-teman paham bahwa si difraksi ini terjadi karena setiap titik di puncaknya memancarkan gelombang bola, spherical wavelet. Lanjut. Gelombang yang sama. Asli. Ini artinya tuh ini ya, velocity and wavelength yang same gitu. Jadi kecepatan dan panjang gelombangnya sama. Sama dengan apa? Gelombang aslinya. Dengan gelombang aslinya kayak gitu. Nah, jelas ya nih, penting nih ya. Bisa dipahami dengan hati. Jadi jangan cuma dihafal doang gitu. Bisa kalau ketemu soal, maksudnya dengan teman-teman paham konsepnya, teman-teman nanti bisa jelasin dengan bahasa teman-teman sendiri. Nggak mesti dengan kayak begini ya. Susah. Makanya tapi tadi pahami prosesnya aja tadi ya. Jadi teman-teman pahami prosesnya lagi, again balik lagi ya. Jadi setiap titik di teman-teman bayangin prosesnya aja lagi ya. Tadi bayangin di wavefront ini ada titik-titik yang bergetar. Akibat getarannya dia memancarkan gelombang. Gelombangnya gimana? Kata kuncinya ini betul bentuk lingkaran, itu istilah sendiri yang ditemukan sama siapa namanya? Nah ya boleh tuh pakai kayak gitu, bentuknya lingkaran boleh kan, kalau kita dilihat dari atas kan bentuknya lingkaran kan, ya karena sumbernya titik ya kan. Kenapa sih kalau sumber titik bentuknya lingkaran? Ya tadi saya kasih contoh ya kan, tetesin aja air di kolam, misalnya di ember kan biasa tuh kalian lagi jongkok gitu kan, tetesin jongkok lah, ya kali lagi iseng gitu kan jongkok di kamar mandi nggak tahu ngapain. Ya kan nanti ada tuh ya kan, ada ininya ya kan, dia spreading gitu ya kan wave-nya ya kan. Nah terus habis itu ya udah tinggal jelasin aja gimana gelombangnya. Gelombangnya itu kecepatannya sama, panjang gelombangnya sama. Udah cukup kayak gitu doang jelasinnya. Jelas nggak? Gitu doang jelasinnya. Nah tapi nanti kalau dikaitin sama difraksi, teman-teman bisa gambar nih. Jadi lengkapi penjelasan teman-teman dengan gambar gitu. Bahwa konsekuensinya dari prinsip Huygens ini adalah ya tadi ketika ketemu celah, bagian sebelah sini dia nggak ada temen superposisinya nih ya kan. Makanya dia nanti bakal jadi bengkok. Dah gitu teman-teman. Dah gampang aja gitu aja. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya, di situ kan yang digambar itu penghalang warna biru, benar ini penghalang mempengaruhi gelombang, maksudnya? Gelombangnya merah nih, gimana? Please. Ini aja sih representasi ini karena dia malas ngapusnya aja sih. Harusnya ini nggak ada di sini, nggak ada. Ini nggak ada tuh. Tuh saya hapusin ya tuh biar Dipa nggak keganggu ya matanya. Ya jelas nggak sampai sini nih? Ya jadi ini purely, ini mediumnya tuh medium impenetrable ya. Jadi dia nggak bisa ditembusin. Ya akibatnya nanti dia akan yang ngebengkoknya begini doang jadinya. Oke? Jelas sampai sini? Oke deh, good. Nah terus habis itu ada apa lagi nih? Selanjutnya di sini nanti kita bakal bisa lihat juga bahwa seperti yang tadi kita udah diskusikan bahwa si difraksi ini akan tergantung pada lebar celahnya. Dimana semakin kecil celahnya maka difraksinya akan semakin apa? Semakin pronounced kata ini, more pronounced, artinya semakin jelas terlihat gitu ya. Oke? Karena kalau misalnya celahnya terlalu lebar ya nanti ya banyakkan lempengnya ya kan yang lewat ya enggak?
Bisa dibayangin lagi ya, kayak tadi saya kasih contoh ya, untuk gelombang laut dengan celah sepanjang 1 km, ya mungkin nggak bakal kelihatan banget gitu si fenomena difraksinya. Oke? Dan ya, makanya jadi di sini jadi keyword penting ya. Jadi aperture size atau ukuran dari aperture-nya. Aperture itu artinya apa? Aperture. Ada yang suka fotografi nggak? Di fotografi itu aperture tuh istilahnya tuh bukaan si lensanya tuh. Jadi lobangnya, ukuran lobangnya. Aperture tuh artinya jadi bukaan gitu ya. Kayak openings, hole gitu ya. Jadi aperture itu artinya tuh ukuran dari si lubangnya ini atau ukuran si celahnya. Oke? Aperture size-nya itu dia must be in the of the order ya. Artinya dia ukurannya sebanding dengan panjang gelombangnya gitu. Oke, jelas sampai sini? Oke, good. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tentang prinsip interferensinya nih ya kan. Dimana di dalam prinsip interferensi itu nanti kita akan bisa lihat kayak gini, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa bayangin kita punya 2 buah sumber gelombang titik dulu ya, oke. Jadi ini kita lewatin dulu bagian difraksinya. Sekarang kita ngomongin interferensi. Dan di sini kita akan coba untuk bahas interferensi yang paling sederhana, yaitu interferensi antara 2 sumber gelombang, oke. Jadi teman-teman bayangin misalnya di sini kita punya sumber gelombang berupa titik ya kan. Satu titik itu kalau kita dihasilkan gelombang ke suatu bidang, maka nanti dia akan menghasilkan wavelet ya, spherical wavelet kayak gini ya kan. Ya again contohnya kayak tadi ya, tetesan air ya kan di suatu kolam itu akan membuat dia menghasilkan wave yang spreading. Jelas? Oke. Nah sekarang kalau kita punya 2 titik, berarti nanti spreadnya juga bakal ada 2 gitu ya kan. Ya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ketika ada 2 gelombang yang ketemu, maka nanti akan terjadi suatu fenomena yang disebut interferensi, betul ya. Atau lebih umumnya lagi kita sebut juga sebagai superposisi. Ya jadi karena kita tahu bahwa ketika 2 gelombang bertemu di suatu medium, maka akan terjadi superposisi. Dimana superposisi itu simply ya penjumlahan gelombang aja. Ya jadi ketika gelombangnya puncak ketemu sama puncak, nanti dia akan disebutnya superposisi konstruktif ya. Karena misalnya puncaknya 5, amplitudenya 5 gitu ya kan. Terus puncak satu gelombang lagi amplitudenya 5. Nah, ketika dia ketemu, dia akan jadi 10 tuh gitu. Kebayang nggak? Itu istilahnya superposisi konstruktif. Oke, jelas? Gitu ya. Sedangkan superposisi juga bisa terjadi secara destruktif. Destruktif itu terjadi ketika puncak ketemu sama lembah ya kan. Karena kalau puncaknya 5, lembahnya itu negatif 5, berarti nanti pas ketemu dia akan jadi 0, jadi destruktif ya. Ya bisa ingat ya prinsip superposisi ya. Jadi intinya adalah simply penjumlahan ya kan. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk fokus pada titik yang ada di sini. Let's say titik P. Pertanyaannya adalah di titik P ini dia akan terjadi superposisi apa? Konstruktif atau destruktif? Konstruktif atau destruktif nih di titik P? Konstruktif atau destruktif? Itu doang pilihannya. Pilihan ganda, 2 pilihan. Konstruktif atau destruktif? Destruktif. Ini kalian kayak takut jawab tuh karena takut ditanya alasannya ya nanti. Ntar ditanya sama Pak Fatan, kenapa gitu. Ya kan memang setiap jawaban pasti butuh alasan. Konstruktif atau destruktif? Destruktif. Kenapa destruktif? Karena titiknya ketemu. Apa nih yang titiknya ketemu? Antara hijau sama pink, Destruktif. Destruktif itu artinya apa sih tadi? Puncak ketemu lembah. Nah, sekarang garis hijau itu kan wavefront-nya si S1. Ya enggak? Wavefront itu artinya apa sih? Posisi dari puncak gelombang. Garis pink itu wavefront dari S2, yang artinya itu di situ puncaknya si gelombang yang dihasilkan oleh S2. Jadi di titik P ini apa yang ketemu? Apa yang ketemu dulu? Puncak ketemu puncak, ya kan? Jadi di sini ada puncak ketemu puncak. Cakep gitu ya. Jadi nah, betul, istilah lainnya tuh fasenya sama. Keren banget tuh pakai istilah fase. Ya benar ya. Jadi fasenya sama di situ ya. Karena dia fasenya sama, maka dia akan saling konstruktif tuh. Jelas nggak sampai sini? Oke?
Maksudnya, ya maksudnya dari capture ini doang. Sebenarnya nanti gelombangnya bergerak nih ya. Tapi maksudnya ini ceritanya freezing gitu. Kita lagi potret, cetrek gitu ya kan. Ya, jadi di sini nanti kita bisa lihat di bagian ini dia akan konstruktif. Jelas nggak sampai sini? Jelas nih. Lanjut kagak nih? Lanjut ya. Ini konstruktif ya kan. Kalau titik ini di sini, di sini, di sini. Semua yang apa? Semua yang apa? Semua titik yang berpotongan itu adalah konstruktif, pola konstruktif ya kan. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kalau di sini gimana nih? Yang warna merah tuh. Yang warna merah ini konstruktif apa destruktif? Kenapa? Karena apa? Syarat konstruktif tuh apa sih tadi? Puncak ketemu puncak. Kalau istilahnya Athena tadi apa? Fasenya sama. Artinya sebenarnya sama-sama puncak atau sama-sama lembah. Jadi bisa aja lembah ketemu lembah menghasilkan konstruktif juga. Karena min 5 tambah min 5 jadinya min 10, jadi makin dalam kan tuh. Nah sekarang perhatikan, di titik merah apa yang terjadi di sini? Siapa ketemu siapa? Tidak. Bukan berarti nggak ada apa-apa dong. Again, wavefront ini hanya representasi dari titik puncak. Berarti kalau the thing in between, di antara titik puncak itu ada lembah. Jelas gak? Nah, enggak. Nggak apa-apa bener. Itu jawaban jujur, saya senang. Ya, jadi kalau di sini kita punya puncak sebagai representasi dari wavefront, maka the thing in between nih, di antara puncak ini nih, di sini nih misalnya, lihat nih ada apa di sini? Ada lembah ya kan? Jadi artinya the thing in between the wavefronts itu ada trough-nya, ada lembahnya. Oke? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih kalau kita berdasarkan si S2 nih. Berarti ini kan lembahnya si S2 ya enggak? Berdasarkan yang hijau gimana? Di sini juga akan menjadi lembahnya si S1 ya kan. Berarti di titik ini ada lembah ketemu lembah sehingga polanya akan menjadi konstruktif lagi gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini ya? Ya di sini konstruktif juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Pokoknya bagian-bagian yang bolong itu dia menggambarkan pola konstruktif juga gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini nih? Oke ya. Dah, oke, clear? Dah ya. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau bagian sini gimana nih? Bagian ini nih. Yang warna oranye tuh. Kelihatan kagak tuh? Konstruktif. Kenapa konstruktif? Destruktif. Oke, terjadi perpecahan di sini. Coba diskusikan dulu lah dengan teman sebelah kalian. Konstruktif atau destruktif? Oke, 3, 2, 1. Oke, waktu diskusi habis. Sekarang saya minta satu orang untuk jawab. Ini konstruktif atau destruktif? Satu orang aja. Angkat tangan. Ya udah 2 orang deh, boleh ya udah berdua sebelah gitu sama temennya siapa. Yuk jawab yuk gitu. Tadi kan habis ngobrol nih diskusi sama teman. Oke, silakan. Destruktif. Kenapa tuh destruktif? Karena itu ketemu puncaknya si yang hijau. Betul? Exactly, benar banget. Boleh kita kasih aplaus. Jadi ini ada destruktif. Siapa namanya? Hah? Sapina. Pakai F apa pakai P? Safina 2025 anjay. Destruktif. Kayak deskripsi. Gitu, jadi ini dia destruktif ya teman-teman ya. Karena di sini ada puncaknya hijau ketemu sama lembahnya yang pink. Ungu apa pink sih? Ya. Udah lah itu nggak penting ya. Di sini gimana? Di sini? Di sini? Di sini? Sama-sama apa? Destruktif gitu ya kan. Udah jelas nggak nih sampai sini dengan pola konstruktif destruktifnya? Oke. Ya jadi artinya nanti di sini teman-teman akan melihat pola di mana bagiannya ini dia kayak segaris gitu, dia akan menjadi pola yang
destruktif ya kan. Sedangkan bagian yang warna orange itu dia akan menghasilkan pola yang destruktif ya kan. Again, balik lagi, konstruktif sama destruktif itu bedanya apa sih teman-teman? Kalau kita ngomongin gelombang, ketika dia mengalami fase konstruktif itu artinya gelombangnya bakal makin gimana? Makin kuat, betul ya, makin terlihat, makin observable, oke? Sedangkan kalau destruktif itu bakal makin gimana? Saling meminimalkan, gimana? Saling apa? Saling meniadakan, saling menghilangkan, betul banget ya, kayak gitu teman-teman, oke? Nah, sekarang di sini saya punya satu video nih, mana ya? Bentar ya teman-teman, saya kayaknya ini harus geserin dulu, ini ke sebelah sini. Ini bisa di play nggak ya? Wait ya teman-teman, saya kayaknya harus tampilin ini. Sebentar ya. Video. Ayo. Wah, kaget banget ya, tiba-tiba mukanya nongol. Sorry. Sabar. Kenapa free ongkir? Oke. Nih ya, perhatiin ya teman-teman. Jadi di sini ada saya pengen nunjukin bagaimana pola konstruktif dan destruktif ini akan bisa kita amati ya kan. Jadi nanti akan terlihat pola seperti ini nih teman-teman. Wait, aduh kok nggak bisa di play. Oh. Nih, iya emang gak ada suaranya. Jadi bayangin aja dia ngomong. Enggak, bukan Cina ya. Nah, jadi di sini ceritanya dia bikin tadi tuh teman-teman, dua sumber titik yang digetarkan. Ini dia kan kalau kita cuma punya satu, dia akan menghasilkan spherical wave kayak gini ya kan. Sabar. Nah, sekarang kalau dia punya dua, nanti dia akan menghasilkan pola seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nggak tuh polanya? Nah, ini jadi mungkin nanti teman-teman bisa mengimprove mainan teman-teman selagi jongkok ya. Jadi nggak cuma satu, tapi nanti ada dua. Nah, ini ada pola konstruktif destruktifnya ya nggak? Jadi teman-teman, ini saya pause deh dikit ya. Kelihatan kan ya? Jadi dari sini nanti ketika kita punya dua sumber, nanti akan terlihat pola konstruktif destruktif, di mana yang konstruktif itu akan terlihat sebagai gelombang yang semakin kuat. Sedangkan yang bagian destruktif itu akan terlihat sebagai region yang lebih tenang gitu ya kan, karena dia calm gitu ya kan. Dan dia selang-seling kayak gini ya polanya. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa jadi selang-seling? Karena ya tadi nih berdasarkan apa yang tadi kita udah diskusikan, berdasarkan pola yang tadi nih ya. Ini dia emang polanya bakal jadi selang-seling kalau kita lihat dari superposisi antara wavefronts-nya gitu. Udah jelas nggak sampai sini dulu nih? Ya, jadi fenomena naik turun ini yang akan kita lihat ya. Konstruktif destruktifnya itu kalau dalam gelombang air itu dia akan menjadi seperti ini gitu teman-teman ya. Anyway, saya butuh bantuan deh. Jadi kan saya biasanya nge-charge laptop, tapi ini kayak udah mau habis, terus charger saya tuh ketinggalan. Ada teman-teman yang punya laptop yang chargernya Type C gitu nggak? Nggak ada ya? Sengaja nih biar cepat mati ya laptop saya, ntar langsung bubar kelasnya. Enggak, Type C biasa. Casan HP, tapi kayaknya nggak tahu deh. Tergantung sih. Berapa watt itu charger HP-nya? Berapa? 45 kayak bisa deh, boleh pinjam nggak? Maaf ya teman-teman ya, kita rehat sejenak. Tapi nyoloknya di mana? Jauh juga. Maaf ya, pinjam. Sama ibunya juga kepake. Gimana saya nyolok? Oke, ini tuh yang di lantai bisa nggak sih dipakai? Di bawah meja ini ada sebenarnya. Ada, boleh. Itu tapi berapa watt? Ya boleh kabelnya. Tapi ini situsi ya? Ya ini dia soalnya biasa. Nah, tapi ini kan berapa watt?
Ya pakai ini dulu. Gadget dulu ya bentar ya teman-teman. Ini kenapa mic-nya ada di sini ya saudara-saudara? Habis dijawab Pak dia tadi. Oh habis menjawab. Siap. Mungkin saya harus tarik dulu ke sini. Oke. Mas, Ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, oke, saya bisa tahu. Oke. Ya lumayan lah ngisi. Oke. Pinjam ya. Siapa namanya tadi? Naila. Oke, pinjam ya. Oke, ini masih kelihatan kan ya layarnya? Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi teman-teman. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dari tadi udah cukup ya dengan ilustrasi segala macam ya. Kita lanjut ke rumus sekarang. Nggak ada yang, ntar aja lo. Nah sekarang mungkin saya ingin ajak teman-teman semua untuk menganalisis lebih jauh tentang penyebab dari si pola interferensi ini ya. Jadi tadi kita udah ngelihat bahwa pola konstruktif itu terjadi ketika apa? Ketika puncak ketemu sama puncak atau lembah ketemu sama lembah atau satu fasenya sama. Sedangkan kalau destruktif itu terjadi ketika puncak ketemu lembah ya kan atau mereka berbeda fase gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya path length difference teman-teman atau beda panjang lintasannya. Path length difference, oke? Di mana path length difference atau beda panjang lintasan itu simply bisa kita hitung dari ya beda lintasan yang kedua dikurang dengan beda lintasan yang pertama gitu ya. Terus mungkin kita bisa mutlakin untuk ngambil nilainya aja, oke? Nah, sekarang yang saya ingin ajak teman-teman untuk lihat adalah kita bisa lihat di titik ini, misalnya di titik P ya. Teman-teman bisa lihat panjang lintasan dari S1 ke P ya, itu adalah 4 lambda. Nah, teman-teman bisa tahu nggak kenapa ini 4 lambda? Karena itunya apa? Karena apa? Yang ada gimana satu aja yang ngomong satu aja, yang belakang gimana boleh dijelasin lebih detail? Ya dirimu yang tadi gini-gini ya, siapa namanya? Yola. Gimana? Wavefront. Wavefrontnya ada 4. Dari S1 ada 4 terus? Berarti? Jadi ada 4 lambda ya, karena segini lambda, segini lambda, segini lambda, segini. Ada lagi, berarti ada 4 lambda. Jadi L1-nya ini 4 lambda. Good. Clear ya dengan kayak gini teman-teman ya? 4 lambda. Sedangkan kalau S2-nya gimana nih? Berapa lambda? 1, 2. Ini ngeliatnya dari ini kan, dari yang pink ya. Ini S2 itu memancarkan gelombang yang pink ya kan, berarti ini 2 lambda. Oke. Nah, berarti sekarang di sini path length difference-nya berapa nih? Oke, kita tulis delta L-nya berapa? 4 dikurang sama 2. Jadi berapa? 2 lambda. Clear nggak sampai sini? Oke, di titik ini dia path length difference-nya adalah 2 lambda. Kalau titik ini gimana tuh teman-teman path length difference-nya? Ya, coba aja. Tadi cara lihat path length difference gimana? Dari titik sumbernya kan? 3 lambda dikurang sama 1 lambda. Berapa jadinya? 2 lambda juga, ya kan? Kalau di titik yang ini? 3,5 di sini kan ya? 1, 2, 3,5 dengan? Berapa tuh 3,5 kurang 1,5? 2 lambda ya kan? Oke? 2 lambda. Tanpa menghitung, teman-teman bisa temuin nggak path length difference di sini? 2 lambda ya kan? Karena ini dia 2,5 dikurang dengan 1,5 ya kan? Jelas ya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa lihat polanya di mana semua titik interferensi yang ada di sini itu dia memiliki path length difference sepanjang 2 lambda. Oke? Udah jelas sampai sini? Udah ya. Kalau yang di sini 2 lambda juga nggak ya?
Berapa path length difference-nya? 1, 2, 1. Satu apa? Ya jangan cuma satu doang ya. Satu lambda ya kan, tergantung lambdanya berapa ya kan. Kalau di sini 2,5 kurang 1,5. Di sini? Di sini? 1. Di sini? 1. Oke, jadi teman-teman bisa lihat juga again pola di mana path length difference di sini adalah berapa path length difference-nya? 1 lambda, jangan cuma satu doang. Mana yang mau ngomong satu buat tabok? 1 lambda ya. Oke, kita path length difference ya di sini ada 1 lambda ya kan. Oke. Kalau di sini kelihatan nggak nih poinnya di sini? 0. Di sini? 0. Sini? 0. Sini? 0. Artinya di sini path length difference-nya adalah 0 lambda. Oke. Nah, udah ngeliat nggak teman-teman polanya? Berarti kalau misalnya ada di sebelah sini, path length difference-nya berapa tuh? Minus. Ya, tapi kan kita ini ada mutlaknya. Artinya kalau kita lihat di bedanya doang, dia jadinya apa? 1 lambda ya kan. Kalau di sini? 2 gitu. Ya, jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat bahwa path length difference dari constructive interference itu dia akan bernilai n lambda. Ya, di mana n-nya itu adalah bilangan bulat ya. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya. Jadi artinya dari sini kita bisa lihat bahwa ini ya, si path length dari apa untuk yang hal yang menyebabkan dia mengalami constructive interference itu adalah dia itu path difference yaitu n lambda gitu ya. Oke. Jadi kalau dia ke path difference itu adalah kelipatan bilangan bulat dari lambda, dia akan menghasilkan pola konstruktif. Jelas sampai sini? Udah ya. Anyway, ini mungkin ada satu note yang penting untuk kita lihat juga bahwa di sini sebetulnya dia akan menghasilkan pola konstruktif dan destruktif itu kalau panjang gelombangnya sama juga nih ya. Lambdanya sama dan kemudian dia satu fase. Maksudnya dia pas dia ini lagi apa namanya kosong, ini juga kosong gitu. Maksudnya barengan gitu dia menghasilkan gelombangnya. Nah, ini istilahnya dia koheren ya. Jadi koheren itu artinya dia memiliki fase yang sama dan frekuensi yang sama sehingga panjang gelombangnya juga akan sama pada medium yang sama gitu ya. Oke, jelas nggak nih sampai sini untuk path length difference dari dari constructive path? Jelas ya? Good. Kalau di sini gimana path length difference-nya? Yang warna orange nih, kelihatan nggak? Saya kasih warna orange di sini. Oke, berapa path length difference-nya? 1,5 lambda, bener ya, jangan 1,5 doang, oke? Di sini? Di sini? Di sini? Oke, kalau di sini? Berapa path length difference di sini? Setengah dari mana tuh? 2 dikurang sama 1,5 ya. Di sini? Di sini? Di sini? Di sini? Sama kesel. Kebanyakan nanya saya, maaf ya, sampai kesel ya dia. Di sini? Oke. Saya senang. Saya lebih senang kalian jawab dengan nyolot daripada diem-diem aja. Oke. Be nyolot guys, bring it on. Oke, ini berapa? Kalau ini berapa? Setengah juga. Ini? 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 2,5. Udah bisa ngeliat lah ya polanya ya teman-teman. Jadi ada pola lagi nih yang kita bisa lihat di mana si destructive interference itu bisa terjadi ketika path length difference-nya atau apa istilah path length difference artinya? Beda lintasan ya, beda panjang lintasannya. Itu dia bernilai gimana tuh? Bernilai apa nih? Kalau tadi kan ini kelipatan bilangan bulat ya. Kalau kayak gini berarti apa nih? Tentu teman-teman ngeliat lah ya polanya kan setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda. Gimana tuh bilangnya? Desimal. Cara kita mendefinisikan itu tadi tuh. Path length difference ya harus, kalau ini kan n lambda nih, secara matematis saja deh. Kalau path length difference dari konstruktif itu adalah n lambda,
Kalau yang destruktif berarti harus gimana? Hah? Kan kalau ini n lambda ya kan, dimana n-nya adalah integer ya kan. Berarti kan n-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Karena ini dia bisa 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya ya kan. Nah kalau untuk yang destruktif gimana cara ngerumusinnya? Path length difference yang harus kan dia setengah, 1,5, 2,5, 3,5. Atau in general kita bisa tulis dia dalam matematis secara n setengah, n per 2. Tapi kan setengah, kan berarti kan 1/2. Kalau misalnya n per 2 nanti jadi 1/2, 2/2, 3/2. Tapi itu udah mendekati itu. Tapi masalahnya di sini kita nggak ambil ini. Gimana? N ganjil per 2 kayak gitu ya kan? Ya, atau kalau nggak bisa juga teman-teman bikin n plus setengah juga bisa tuh. Ya, jadi n plus setengah ya. Jadi kalau misalnya kita mulainya n-nya dari 0 ya, berarti kan mulainya jadi nanti dari setengah, 1,5, 2,5 ya kan? Jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ini adalah syarat dari terjadinya konstruktif atau destruktif interference ya. Konstruktif kalau dia merupakan kelipatan dari bilangan bulat, sedangkan destruktif itu kalau dia kelipatan dari half integer istilahnya ya. Udah jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah ini mungkin nanti akan muncul tuh pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada definisi kayak sebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya pola destruktif ya. Nah maka teman-teman bisa jawab pola destruktif terjadi ketika dua gelombang bertemu dalam fase yang berlawanan. Nggak, destruktif, saya ngomong destruktif ya. Destruktif itu fasenya berlawanan gitu ya kan. Dan sedangkan pada di mana path length difference-nya itu bisa terjadi dengan ya ini tadi n plus setengah lambda gitu ya. Oke? Jelas nggak sampai sini? Oke deh, good. Ya deh, sekarang bagian terakhirnya ini cuma bentar, ada apa lagi sih di sini? Oke, nah berikutnya di sini ada pertanyaan simple banget. Coba dibaca. Ya Allah, kok langsung gampang banget pertanyaannya, coba udah ada gambarnya. Udah dibaca? Nah, apa jawabannya untuk pertanyaan yang A? Apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Saya nanya dulu. Saya nanya apa yang ditanya nih, bukan saya nanya jawabannya. Apa yang ditanya? Mana yang menggambarkan pola interferensi konstruktif ya kan, yang represent constructive interference. Yang mana jawabannya? A dan B, gampang banget ya. Terus kalau untuk yang berikutnya? C dan D ya kan. Sisanya. Oke, good. Nah, terus sekarang kita akan lanjut lagi. Udah, tar dulu. Kita sampai jam berapa sih? 11.40, right? 11.30. Ya, mau udahan aja nih. Terakhir. Ini nomor C. Apa? Kenapa? Sampai aus. Ya, yang mana jadinya? Apa artinya nih? Mana yang? Nah, yang mana tuh? Yang C? Hah? Yang mana? Yang garis C. Kenapa yang garis C? Kenapa sih? Kayak kalau habis jawab tuh ada nyesel gitu. Kenapa sih guys? Nggak apa-apa, jawab aja, jelasin aja. Salah pun salah aja, nggak apa-apa. Iya beneran. Ini safe space guys, kalian bisa jawab apapun. Bener salah tuh nggak ngaruh di kelas saya.
Paling malu doang ya. Enggak maksudnya, enggak saya. Enggak, maksudnya gini, kalian pasti mungkin ngerasa malu sama teman-teman kalian gak sih? Takut salah gitu, ntar malu sama teman yang lain. Tenang aja, yang lain juga nggak tahu gitu, jadi jawab aja. Jadi gimana? Yang mana nih? Yang C apa yang D? Atau yang A atau yang B? Di antara dua, berarti pasti antara apa setengah-setengah gitu kan ya nilainya ya. Oke. Nah, tapi kalau kita hitung kenapa bingung? Enakan yang tadi. Kenapa emang yang tadi? Bedanya apa sama yang tadi? Jelas. Jadi kan ketahuan mana terus nanti kalau mau uas keluarnya gitu aja. Tapi kan teman-teman bisa lihat, ini kan sebenarnya yang warna hijau sama pink itu tuh cuma representasi dari faktor penyebabnya. Sedangkan yang akan kalian observe itu ya sama dengan yang tadi kalian lihat di video tuh. Ya kan? Apa polanya? Ya kayak gini nih. Kita akan lihat ada yang bagian yang apa namanya yang makin strong, makin kuat, ada bagian yang makin calm, makin hilang, ya kan? Nah, tapi patokannya itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di bagian ini nih, yang lempeng nih, yang lurus nih. Yang lurus itu berapa path length difference-nya? 0. Sebelahnya itu akan ada yang calm, yang path difference-nya setengah. Sebelahnya akan ada yang strong, yang path difference-nya 1. Terus lihat nggak polanya? So, gampang kan? Ya, ya jadi teman-teman, ya nggak apa-apa, emang setiap orang butuh penjelasan kan untuk, ya Allah. Ya maksudnya, iya, sih gampang banget gal. Ya jadi ini ya tadi ini 0, ini lambda, ini 2 lambda ya kan? Ini 3 lambda. Nah in between itu ada setengah, ini 1,5 tuh jadinya. Yang ini ada yang mau masuk ya bagaimana sih? Oke, udah ya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D. Kayak gitu aja udah gampang kan? Oke, good. Udah ya. Oke, nah berikutnya di sini ada apa lagi nih? Nah nanti sekarang balik lagi, saya masih punya 5 menit ya. Please. Saya akan lanjutin sedikit lagi tentang hubungan antara dua materi terkait dengan interferensi dengan materi awal tadi kita bahas tentang apa namanya ini? Difraksi ya kan. Nah, jadi ternyata teman-teman, sekarang kita akan melihat bahwa kalau kita, halo dikit lagi teman-teman please. Kalau kita punya gelombang yang melalui suatu celah, maka sebetulnya yang terjadi bukan hanya pembelokan, tapi akan ada interferensi juga yang terjadi. Oke? Kenapa kok bisa jadi interferensi? Karena tadi teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita punya gelombang yang melalui suatu celah, maka berdasarkan prinsip Huygens, kita bisa bayangkan bahwa setiap titik di wavefront itu memancarkan spherical wavelet. Ya enggak? Jadi kalau kita bayangin ada partikel di titik merah, dia akan memancarkan gelombangnya merah. Dan ketika ada partikel di ujung sini, titik biru, dia akan memancarkan gelombang yang warna biru. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh kedua titik partikel ini akan bersuperposisi. Seperti yang tadi kita udah ngomongin. Baik-baik. Ya, kita udah bahas ya kan di sini ya. Dimana bagian sini dia akan menjadi superposisi konstruktif ya kan. Bagian sininya destruktif ya kan. Jelas nggak? Oke. Dan kemudian superposisi ini nantinya akan menyebabkan gelombang yang muncul dengan bentuk yang lebih kuat dan juga yang lebih lemah gitu ya kan. Kalau pada gelombang air itu nanti dia akan semakin ripple-nya makin besar ya untuk yang konstruktif ya kan. Sedangkan kalau untuk yang destruktif itu nanti dia bakal lebih calm gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini nih teman? Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita punya kita punya gelombang ini dalam bentuk gelombang cahaya, maka nanti pola konstruktif akan menghasilkan cahaya yang lebih terang jadinya. Karena ketika amplitudo itu lebih besar, maka nanti dia akan menghasilkan pola gelombang yang lebih kuat juga gitu ya, teman-teman, lebih terang gitu ya kan. Sedangkan kalau misalnya dia lebih gelap itu nanti dia bakal kalau dia destruktif,
dia bakal jadi lebih gelap gitu teman-teman. Oke? Nah sekarang di sini ada simulasi terakhir. Saya masih punya waktu 3 menit. Hopefully I can finish this in time. So hold up guys. Mana nih? Kok nggak mau diganti? Sebentar ya teman-teman ya. Please, panik banget. Oke, there you go. Pernah main ini nggak? Di vet. Ini saya mau nunjukin bahwa kalau kita punya apa sih namanya, ada interferensi yang tadi ya, yang air ya. Tadi kita udah lihat bahwa kalau misalkan ini kita hasilkan pola interferensi, maka nanti kita akan lihat dia kayak gini ya, ada pola gelap terangnya ya kan. Gelap terang tadi ada konstruktif sama destruktif dalam bentuk gelombang yang lebih terlihat gitu ya kan. Nah sekarang kalau kita punya celah ya kan, ini juga nanti akan menghasilkan pola konstruktif destruktif juga ya. Nah cuma kalau misalnya di sini kita punya cahaya yang melewati celah kecil kayak gini, nah nanti dia akan menghasilkan bayangan seperti ini nih teman-teman. Ya jadi bayangan ini dia hasilkan karena adanya interferensi juga nih yang terjadi antara partikel di ujung-ujung celah tadi, kebayang nggak? Ya kan? Dan kemudian nanti bagian yang tengahnya itu akan menghasilkan pola konstruktif sehingga dia akan terlihat lebih terang. Sedangkan bagian yang gelap ini terjadi karena adanya pola destruktif ya, yang muncul akibat adanya destruktif itu kan tadi berarti jadinya lebih lemah gitu ya kan, jadinya lebih gelap gitu teman-teman. Dan jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya jadi visualisasi dari gambaran untuk gelombang elektromagnetik ya, difraksinya itu nanti akan menghasilkan pola seperti yang tadi kita lihat di simulasi ini, kayak gitu teman-teman. Oke? Udah ya, masih ada 1 menit lagi, santai dulu. Dikit lagi. Ada yang mau tanya nggak sampai sini sebelum kita akhir ini? Ya jadi ini kita masih belajar fenomenanya dulu ya. Nanti berikutnya kita bakal bahas tentang rumusnya, persamaannya di pertemuan kita berikutnya. Oke? Terus kelas kita berikutnya tuh hari apa sih? Jumat ya harusnya. Jumat itu mungkin nanti jam berapa sih kita biasanya? Ya kayak kemarin lagi ya, jam 8 sampai jam 9 di mana kita kemarin? Oh mungkin nanti bisa ke 107 ya. Kayaknya 107 udah adem kelasnya sekarang, jadi udah dingin ya. Jadi kita bisa nanti di 107. Oke baik, kalau gitu kita emang udah ya? Beneran ya udah jam 11.40? Kayaknya masih belum, udah pas ya. Gak mau rugi anaknya. Oke deh kalau gitu makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita hari Jumat. Dah semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.